wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliani NIM 2415023. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab dua pertanyaan dari mata kuliah pedagogi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ati Rahmaniar MPD. Baiklah, untuk pertanyaan pertama adalah manajemen pendidikan Indonesia menggunakan kurikulum pembelajaran apa sekarang? Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Anda akan manajemen pendidikan tersebut bagi anak didik? Nah, di sini untuk pertanyaan kedua saya memilih untuk jenjang SMP. Saat ini manajemen pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang sedang diterapkan dan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum Merdeka diperkenalkan tahun 2022 dan hingga sekarang menjadi kurikulum yang digunakan secara bertahap di berbagai jenjang pendidikan, terutama pada satuan pendidikan yang sudah mendaftar menjadi sekolah penggerak atau memilih untuk menerapkan kurikulum ini. Kurikulum Merdeka memiliki karakteristik utama, yang pertama, pembelajaran yang lebih fleksibel, baik dalam struktur maupun metode pembelajaran. Hal ini terlihat dari kebebasan guru dalam memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Guru tidak lagi terpaku pada langkah-langkah baku, tetapi dapat menyelesaikan strategi mengajar dengan kondisi siswa, potensi sekolah, serta lingkungan sekitar. Fleksibilitas ini diterapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih adaptif, kreatif, dan relevan. Yang kedua adalah fokus pada kompetensi esensial seperti literasi, numerasi, dan karakter. Materi pembelajaran disederhanakan sehingga siswa tidak dibebani dengan terlalu banyak konten dengan mengutamakan pemahaman mendalam terhadap konsep penting. Siswa dapat membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Penguasaan literasi dan numerasi menjadi prioritas karena dinilai sebagai fondasi utama keberhasilan pembelajaran di semua mata pelajaran. Dan untuk yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek P5 untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siswa diajak untuk belajar langsung melalui pengalaman nyata. Proyek ini melibatkan kegiatan yang menekankan kolaborasi, kreativitas, kepemudaan sosial, lingkungan hidup, dan karakter moral. P5 juga membantu siswa untuk membangun identitas diri sebagai pelajar Indonesia yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta mampu bekerja sama dengan baik. Dan untuk yang terakhir adalah kurikulum Merdeka memberi kebebasan kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Guru dapat berinovasi, menyusun modul ajar sendiri, dan memilih sumber belajar yang paling relevan. Pemerintah juga menyediakan platform Merdeka mengajar sebagai tempat berbagi praktik baik, pelatihan, dan perangkat ajar agar guru terus berkembang secara profesional. Kurikulum Merdeka menghadirkan pembaruan seperti penyederhanaan mata pelajaran, penilaian formatif yang menekankan proses belajar, serta pengurangan beban siswa. Kurikulum ini bersifat inklusif sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan belajar setiap siswa. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka mendorong pendidikan yang lebih humanis, relevan, dan responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menekankan perkembangan karakter dan keterampilan hidup bagi siswa. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, di sini saya memilih untuk membahasnya pada jenjang SMP karena pada usia ini peserta didik sedang berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Nah, perubahan emosional, sosial, dan intelektual sangat cepat terjadi, sehingga manajemen pendidikan yang tepat sangat dibutuhkan. Di sini tanggapan saya adalah yang pertama, membantu siswa lebih mengenali potensi dirinya. Nah, kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Misalnya, melalui proyek P5, siswa dapat memilih aktivitas yang mereka akui atau yang mereka sukai, seperti seni, teknologi, lingkungan, atau kewirausahaan. Ini sangat penting untuk perkembangan diri remaja SMP.
Dan untuk yang kedua, adanya pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Nah, dengan metode yang fleksibel, guru dapat membuat kegiatan belajar lebih kreatif seperti diskusi kelompok, praktik langsung, observasi lapangan, dan proyek kolaboratif. Nah, hal ini membuat siswa lebih aktif dan tidak hanya duduk mendengarkan. Dan untuk yang terakhir, adanya tantangan dalam penerapannya. Nah, saya juga melihat bahwa penerapan kurikulum mereka membutuhkan kesiapan sekolah. Tidak semua guru sudah terbiasa membuat modul ajar secara mandiri. Nah, fasilitas sekolah yang terbatas juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek. Namun, saya percaya tantangan ini bisa diatasi bertahap melalui pelatihan guru, kolaborasi antar sekolah, dan dukungan dari guru. Baiklah, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.